Selamat datang di YouTube channel PMK Apostolos. Yeay. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ada sukacita? Ya iyalah sukacita. Aduh kurang nih sukacitanya. Ada sukacita? Ya iyalah sukacita. Mantap. Mas kurang semangat ya, sekali lagi lah. Ada sukacita? Ya iyalah sukacita. Wah, kita sangat bersukacita ya Kak hari ini. Benar banget. Hari ini ada apa sih Kak Apostolos? Kayaknya spesial banget ya, dari dekornya aja udah ada tanda-tanda. Ya ampun lucu banget ini dekornya. Ada pohon Natal. Berarti kalau pohon Natal nandain Berarti apa tuh Kak? Udah tahu kan hari apa ya? Wah, ada apa nih Kak di Apostolos? Ya, hari ini di PMK Apostolos spesial ada ibadah Natal. Yeay! Nah ibadah Natal kali ini temanya apa nih Kak? Pasti kepo kan, temanya apa? Temanya itu berjaga-jagalah dan bersiap sedialah, yang diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Wah, pasti bakalan banyak banget nih kita pelajari dari tema hari ini ya Kak. Benar banget. Kita mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah join di YouTube channel PMK Apostolos ini. Teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Teman-teman juga bisa berkomunikasi sama kita-kita nih. Jangan lupa komen di live chat di bawah ini, oke? Biar dibalas mimin-miminnya, banyak mimin-miminnya. Yuhu banget ya. Iya dong Kak. Pokoknya diajak teman-teman, kakak, adik, gebetan. Benar. Ajak semua orang pokoknya buat ajak join, semuanya. buat nonton live streaming ini juga. Bersukacita bareng dengan PMK Apostolos ya kakak ya. Iya, oke Kak, tanpa berlama-lama lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan diri kita untuk memulai ibadah kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Baik teman-teman, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita satukan hati kita. Kita sungguh-sungguh untuk menyembah dan memuji Tuhan. Mari katakan seperti palungan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sekali lagi katakan seperti palungan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kau Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Mari kita ulang lagu dari awal. Katakan seperti palungan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti
hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sekali lagi katakan Natal. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, katakan indahnya Natal. Indahnya Natal di hatiku, lagi katakan indahnya Natal. Indahnya Natal di hatiku. Penasehat ajaib, Penasehat ajaib, Kau Bapa yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah kami yang perkasa ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang kekal, Raja damai. Mari katakan sambutlah Dia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari katakan penasehat. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita sambut Dia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita sambut Dia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Baik, sebelum memulai ibadah kita, mari kita satukan hati, kita berdoa untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di atas kerajaan surga, benar Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa. Kau bertahta di atas kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada hari ini Kau telah kumpulkan kami di tempat ini maupun kami di rumah kami masing-masing ataupun dimanapun kami ya Bapa, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Kau telah kumpulkan kami di ibadah online Natal Apostolos 2020 ini ya Tuhan. Tuhan, sebelum kami mulai ibadah ini, kiranya Kau ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Agar kiranya Tuhan Yesus Kristus, apa yang kami lakukan pada hari ini Tuhan, kiranya dapat memberkati kami semua ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Kau berkati kami Tuhan, dari mulai pemain musik, WL, singers, dan nanti hingganya pelayan firman-Mu ya Bapa yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Kau berkati ibadah ini dari awal hingga berakhirnya. Ibadah ini seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Di waktu Kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit
siarkan di gunung. Yes. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Hey, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Katakan di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung,
penebus. Sang penebus juru selamat dunia. Lagi katakan sang penebus. Sang penebus juru selamat dunia. Kita mau katakan Haleluya. Yesuslah jalan dan kebenaran dan Amin. kehidupan. Amin. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan lagi, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Angkat lagi pujian ini dengan sungguh, katakan aku jalan, yes, kebenaran, Amin. dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, glory, haleluya, glory, haleluya, oh, oh, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi katakan glory, glory, haleluya. Semua bertepuk tangan, haleluya. Amin. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, di dalam namanya katakan ada keselamatan, ada Haleluya. Pujian kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Lonely the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder rays a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices on night divine.
grace than mine, of our dear Savior's blood. Long lay the world in sin and error binding, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breeze a new and glorious dawn. Fall on your knees, oh hear the angels' voices on night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night Kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan sore hari ini. Firman Tuhanlah firman kehidupan yang menjadi jawaban buat setiap kehidupan kita. Haleluya. Amin. Yesus sudah lahir dalam dunia ini, dialah anugerah terbesar itu. Kita mau naikkan hati kita angkat hati kita sore hari ini. Kita mau naikkan ucapan syukur kita penuh kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan, kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kita angkat lagi pujian ini dari awal, bahwa katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau Tuhan, ku bersyukur padamu. Katakan perkenanan-Mu, perkenanan
Shalom saudara-saudara yang terkasih, saat ini terima kasih sebelumnya terima kasih sekali buat panitia Natal PMK Apostolos Sanata Dharma sudah mengizinkan saya atau mengundang saya untuk mengisi sharing untuk ibadah Natal di PMK Apostolos. Nah, perkenalkan nama saya Dita, saya alumni farmasi dulu di Sanata Dharma, ya tahun lama lah ya. Sebelum kita mau sharing, kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, ucap syukur Tuhan buat setiap berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Bapak. Terima kasih atas segala apa yang telah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, untuk sampai saat ini Tuhan. Terima kasih untuk segala apa yang boleh kami nikmati Bapak. Dan saat ini Tuhan, izinkan kami Tuhan untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang urapi, Engkau yang berkati hamba-Mu yang menyampaikan, Engkau yang berkati juga hamba-Mu yang mendengarkan Tuhan. Kiranya informasi yang akan kami terima bolehkan kami menjadi berkat yang tepat untuk diri kami, maupun apa yang boleh kami terima boleh kami sampaikan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Engkau siapkan kami Tuhan, segala pikiran, segala hati kami biarlah terbuka Tuhan untuk menerima Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Well, Natal tahun ini sangat berbeda dari Natal yang sebelumnya. Musim saat ini musim yang istimewa. Kenapa bisa istimewa? Saat ini kita mengalami musim yang dinamakan musim COVID. Kita menganggapnya seperti itu. Hampir 1 tahun ya, hampir 1 tahun COVID sudah berjalan dan hampir 1 tahun kita menjalaninya, menikmatinya, mau nggak mau seperti itu. Natal yang biasanya kita siapkan dengan penuh excited, dengan penuh kegembiraan, sukacita untuk menyambutnya, ya dekorasi-dekorasi ketika kita menyiapkan pelayanan-pelayanan di gereja, kemudian kita merasa bahwa bulan yang paling kita tunggu adalah bulan Desember, saat dimana kita mau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Tapi sekarang di tahun 2020 ini kita merasa hal yang berbeda, kita merasakan sesuatu yang berbeda, di mana mungkin tidak se-excited seperti sebelumnya. Mungkin kita merasa bahwa hal yang berbeda ketika kita merasa bahwa Natal ini kurang ada gregetnya, kurang ada rasa bahwa sudah ada Natal, tetapi yang kita rasakan bagaimana keprihatinan kita muncul. Mungkin ada rasa sedih juga ketika kita tidak bisa pulang kampung merayakan Natal bersama keluarga, kita tidak bisa berkumpul bersama teman-teman di gereja bersama keluarga. Tapi tidak mengurangi sukacita Natal pastinya ya. Saya harap dan saya pribadi juga berharap teman-teman semua juga merasakan bahwa ketika dalam situasi seperti ini sukacita Natal tetap ada dalam kita. Amin. Nah, saat ini panitia Natal memberikan saya tema untuk berjaga-jaga sebagai generasi muda. Nah, bacaan dari Tesalonika, 1 Tesalonika ayat 1-11 yang akan saya bacakan untuk kita semua. 1 Tesalonika 5 ayat 1-11, demikian firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur tidak waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena
Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amin. Dalam satu perikop ini sudah jelas sekali bagaimana kita bisa melihat apa yang harus kita lakukan untuk hari-hari ini ya. Musim saat ini seperti yang tadi saya katakan di awal sebagai musim COVID-19. Bagaimana kita mengalaminya, bagaimana kita menjalaninya. Nah, kita mau sharing di sini. Saya pribadi kita mau sharing di sini. Musim COVID ini datang secara tiba-tiba ya. Nggak ada yang pernah memprediksi sebelumnya. Di Indonesia sekalipun. Ketika dulu ini pengalaman pribadi saya ketika dulu musim COVID ini muncul di Wuhan pertama kali akhir Desember ya, kalau nggak November 2019. Nah di situ saya merasa ada virus baru. Saya lihat berita, makin lama makin berkembang, ada korban yang meninggal, sudah sampai ke negara lain. Dan akhirnya meningkat, kasus terus berkembang sampai menyeluruh secara global di seluruh dunia. Saya belum merasa khawatir. Dan sampai tiba di Indonesia, di Jakarta ada kasus 1, kasus 2, kasus 3, saya mulai sudah sampai di Indonesia. Bagaimana kita menyikapinya? Waktu itu saya berpikir, saya belum khawatir, saya berpikir udah sampai di Indonesia. Saya tidak pernah punya bayangan sedikit pun bahwa ini dampaknya sangat luas. Kemudian dari Jakarta mulai lagi virus itu merambah ke daerah-daerah. Tapi begitu saya merasa kekhawatiran, begitu saya merasa panik seperti itu. Ketika seseorang yang saya tahu, bahkan mungkin saya kenal walaupun tidak kenal dekat secara pribadi, yaitu dosen saya, Prof. Iwan, meninggal karena COVID. Dan rasanya itu COVID nyata, COVID beneran nyata. Dan itu mulai saya panik, mulai saya kayak ada rasa ketakutan. Mungkin kita tidak pernah membayangkan ketika COVID itu menyerang atau dia berdampak pada orang-orang yang tidak kita kenal. Tetapi itu akan berdampak pada kita, khususnya kemarin saya, ketika ada orang yang kita kenal yang terkena COVID-19. Nah di situ kita mulai merasa bahwa COVID ini nyata dan bagaimana kita menyikapinya. Saya lanjut lagi bahwa COVID ini melanda di seluruh dunia, secara menyeluruh, secara global. Dia datang secara bersamaan. Efek dari COVID ini sendiri bikin panik, bingung, khawatir, bahkan mungkin takut dari kita semuanya. Keluarga kita, saudara-saudara kita, mungkin bahkan kita sendiri. Nah, di musim COVID ini memaksa kita untuk berubah. Di musim COVID ini memaksa kita untuk beradaptasi. Tapi perubahan itu apa yang kita lakukan? Sudahkah kita melakukan sesuatu ataukah kita tetap sama saja seperti dahulu kita belum ada COVID? Ada beberapa hal di mana musim ini menuntut sebuah perubahan, memaksa kita untuk berubah yang memang awalnya kita sering traveling, sering ngumpul bersama teman maupun keluarga, kemudian sangat berdampak. Dan saat ini yang suka traveling jadi harus menunda perjalanannya, yang suka ngerjain tugas dengan berkumpul dengan teman-teman tapi terus jadi nggak bisa, hanya by chat. Semuanya terkena dampak COVID, mulai dari perekonomian, pekerjaan. Kemudian buat kita sendiri yang masih ada di bangku kuliah, kita kuliah dengan secara daring, Zoom meeting, Google Meet atau apapun, dan kita terbantu oleh teknologi yang saat ini ada. Tetapi ada beberapa hal yang memang kita tahu bahwa
Yang dulunya nggak ada, sekarang secara sadar kita mau melakukannya. Dan bahkan mungkin sudah refleks menjadi kebiasaan baru kita di saat-saat seperti ini. Jaga jarak, physical distancing, kita melakukan jaga jarak dimanapun kita berada. Pakai masker. Kemudian ketika kita berbicara dengan orang, kita memakai masker untuk menjaga diri kita sendiri maupun menjaga orang yang kita temui. Kemudian sering mencuci tangan, kita sedikit-sedikit pakai hand sanitizer atau kita mencuci tangan sering-sering. Saya bekerja di rumah sakit dan yang saya lakukan adalah bisa lebih dari 15 kali saya mencuci tangan ataupun memakai hand sanitizer. Saya masuk ke bangsal 1, saya memakai hand sanitizer, saya keluar dari bangsal, saya mencuci tangan saya dengan sabun. Hal itu secara tidak sadar menjadi sebuah kebiasaan. Tapi tentunya bukan kebiasaan yang buruk. Hal ini menjadikan kebiasaan yang baik, positif, bahwa kita mau menjaga diri kita mau melindungi kita, dan kita mau melindungi orang-orang di sekitar kita. Itu yang perlu kita lakukan. Kita sadar akan pentingnya kesehatan untuk saat ini. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Perlu ada perspektif yang benar, sudut pandang yang benar. Ketika musim COVID ini menjadi suatu permasalahan dalam hidup kita secara pribadi, ketika kita menganggap itu suatu masalah menjadi masalah yang sebenarnya itu sudut pandang yang belum tepat. Tapi bagaimana kita memiliki sudut pandang yang tepat adalah bagaimana kita menjadikan musim COVID ini menjadi masalah yang bisa sebagai kesempatan kita untuk membenahi diri. Kenapa kok membenahi diri? Bagaimana kita yang sebelumnya menjadi orang-orang yang masa bodoh dengan kesehatan, saat ini kita dituntut untuk kita lebih aware tentang kesehatan kita, untuk lebih sadar tentang kesehatan kita. Bagaimana cara kita melihat musim COVID ini, bagaimana kita merespon COVID ini, musim COVID ini akan menentukan bagaimana kita akan menghadapi akhir dari musim ini. Tuhan menjanjikan, saya percaya dalam hati saya, iman saya percaya bahwa pandemi ini akan berlalu. Tapi kita nggak akan pernah tahu kapan sih ini akan berlalu, musim COVID ini akan selesai, kita nggak pernah tahu. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita meresponnya. Dan bagaimana kita meresponnya itu yang menentukan kita akhirnya akan seperti apa. Apakah kita menjadi kuat, ataukah kita akan menjadi tetap lemah? Apakah kita sehat, ataukah kita akan sedih? Tetapi bagaimana kita merespon semuanya itu, kita merasa bahwa ada hal-hal yang pastinya lebih baik yang kita terima, menjadi lebih dewasa, lebih bijak menyikapi musim ini. Dan bagaimana kita tahu bahwa musim ini akan segera berakhir, kita percaya sama Tuhan. Tuhan percaya, Tuhan memberikan badai ini. Kita nggak bisa memilih badai ini ke kita atau ke orang lain. Kita nggak bisa memilih. Badai ini memilih kita, keadaan ini memilih kita. Saya ibaratkan musim COVID ini sebagai badai. Kenapa? Saya merasa datang tiba-tiba, kemudian dampaknya sangat besar. Menurut saya itu hal yang menakutkan, mengacaukan segala aspek dalam kehidupan, semuanya luar biasa sekali. Tetapi kita nggak bisa memilih badai itu. Karena badai itu yang memilih kita nggak bisa memilih keadaan. Saya katakan lagi, kita tidak bisa memilih keadaan, tapi keadaan yang memilih kita. Yang membedakan adalah respon kita. Bagaimana kita memiliki perspektif yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Bagaimana kita bisa merespon semuanya itu dengan lebih dewasa, dengan untuk lebih sadar diri secara rohani, menguasai diri dalam segala hal. Untuk kita bisa lakukan yang lebih baik sampai saat nanti di garis finish ketika pandemi ini selesai. Kenapa saya katakan bahwa badai ini pasti berlalu? Ya, kita tahu dan percaya itu. Tuhan meninggalkan damai sejahtera. Damai sejahtera apalagi di saat-saat seperti ini kita membutuhkan sebuah ketenangan, dan Tuhan tinggalkan itu. Tuhan percaya kepada kita ketika kita diberikan badai ini. Tuhan tahu kemampuan kita untuk kita bisa menyelesaikannya. Tetapi seringkali sebagai manusiawi kita bekerja. Kita merasa kita nggak percaya. Kita merasa bahwa kita nggak percaya sama Tuhan. Kita merasa bahwa kita
nggak percaya sama karakter Tuhan. Tuhan itu baik, God is good all the time. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita percaya. Tuhan sudah menyiapkan kita senjata-senjata. Tuhan melindungi kita. Tuhan menaruh iman. Tuhan menaruh kasih dan pengharapan. Kita yakin 3 hal itu. Dan itu mendatangkan kebaikan untuk kita. Dan kita percaya. Yesus percaya sama kita. Tidak pernah meragukan karakter Tuhan sebagai kita pribadi yang memiliki Tuhan sebagai juru selamat kita. Nah, untuk selanjutnya bagaimana kita bisa membawa diri kita untuk menjadi lebih baik di musim-musim saat ini sebagai generasi muda, sebagai generasi yang taat, sebagai generasi yang percaya bahwa Tuhan pegang kendali kita dalam hidup kita. Dalam segala keadaan kita harus serba siap, kita siap sedia, kita harus berjaga-jaga, sadar secara rohani, menguasai diri. Kita adalah anak-anak siang, dikatakan tadi di bacaan kita bahwa kita adalah anak-anak siang, di mana aktivitas dilakukan pada siang hari dan kita mengusahakan, mengupayakan segalanya untuk menjadi lebih baik. Bukan sebagai anak-anak malam di mana kita tak tahu diri, kita nggak mau berbenah, kita tidak mau merasa lemah iman kita tidak mau iman kita tertidur, untuk kita tidak mau menyikapi hal-hal yang dengan masa bodoh pada keadaan seperti ini. Harapan akan kedatangan Kristus maupun kelahiran Kristus di dunia ini menjadi penghiburan bagi orang yang percaya, kita sebagai pribadi. Dan Tuhan sanggup mengubahkan hidup yang pahit menjadi manis. Kita percaya itu. Banyak hal ketika tadi saya katakan keadaan yang memilih kita. Ada perbedaan ketika kita mau merasakan keprihatinan, kekecewaan di tahun 2020 ini, itu tidak bisa kita hindari. Kita tidak bisa menghindarinya. Tetapi berbeda ketika orang menjadi pahit, orang menjadi kecewa, orang menjadi merasa lemah dengan keadaan ini. Itu sebuah keputusan. Nah, bagaimana kita sebagai generasi muda? Apakah kita mau berjaga-jaga dengan kita selalu bertekun di dalam Tuhan, kita mempercayakan semuanya kepada Tuhan, dan seraya kita juga mengusahakan bahwa kita mau melindungi diri kita secara pribadi dengan melakukan protokol kesehatan, secara pribadi lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mau sadar diri, menguasai diri kita dalam segala hal. Tapi ataukah kita membuat sebuah keputusan bahwa tahun ini menjadi tahun yang pahit, tahun ini menjadi tahun yang penuh kekecewaan? Itu responmu. Dan saya katakan lagi, respon yang menentukan kamu untuk kamu ada di mana ketika nanti pandemi ini berakhir. Harapan saya, kita semua, saya sebagai pribadi, kita bisa berpengharapan terus kepada Tuhan, bahwa yakin bahwa Tuhan akan menyelesaikan ini semua, dan kita percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kita semua. Dan mari setiap hari kita berjaga-jaga, setiap hari kita selalu siap sedia untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan di Natal ini tidak mengurangi rasa sukacita kita, tidak mengurangi pengharapan kita akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita mau tetap bersukacita, berpengharapan, dan kita mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Walaupun kita tidak bisa bersama-sama dengan keluarga mungkin Natal ini, kita tidak bisa berkumpul dengan teman, tidak bisa ke gereja karena semuanya masih online service, tetapi kita percaya, kita punya hati yang bersekutu pada Tuhan, dan kita tahu bahwa Tuhan melihat hati kita. Kita percaya Tuhan yang memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Sungguh luar biasa Tuhan, dalam kehidupan kami, Engkau memberikan kami iman, pengharapan, dan kasih. Biarlah Tuhan kami mau membawa diri kami Tuhan ke dalam iman, kasih, dan pengharapan Tuhan. Layaknya kami menjadi anak-anak siang, layaknya kami mau berjaga-jaga Tuhan, menyiapkan diri kami Tuhan untuk sepenuhnya Tuhan Engkau bentuk Bapa. Dan di masa saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang memampukan kami Tuhan untuk kami bisa menghadapinya Tuhan. Kami mau percaya sepenuhnya Tuhan bahwa Engkau baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau yang memampukan kami Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan segala kondisi saat ini Tuhan, di Indonesia maupun di seluruh dunia Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, Engkau yang lawat kami Tuhan.
Engkau yang perkuat iman kami menjadi lebih kuat Tuhan. Kami mau mendekatkan lagi Tuhan kepada Engkau Tuhan. Dan di Natal kali ini Tuhan, biarlah sukacita kami tidak kendur Tuhan. Biarlah sukacita kami tidak melemah Tuhan. Tapi biarlah Tuhan Engkau yang beri kekuatan yang baru bagi kami Tuhan. Engkau yang beri hal yang terbaik buat kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi lebih baik Tuhan. Yang menyerahkan Tuhan anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya Bapa, segala pergumulan kami Tuhan, dan biarlah Tuhan sukacita penuh Tuhan yang datang dari Engkau, dan Engkau yang beri kemenangan Tuhan. Engkau yang menjadikan kami lebih kuat, Engkau menjadikan kami lebih sehat, Engkau menjadikan kami lebih dewasa Tuhan ketika pandemi ini akan selesai Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kami akan menang. Dan kedepannya Tuhan, kiranya Engkau yang sertai kami Tuhan dalam setiap hal yang boleh kami lakukan Tuhan, dan biarlah itu berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala hal Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang pakai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Wah, firman Tuhannya tadi gimana Tes? Sangat memberkati Kak, aku merasa dikuatkan nih Kak Abed. Wah, aku juga merasa terberkati banget. Apalagi teman-teman yang nonton pasti merasa terberkati banget. Iya dong, jangan lupa teman-teman yang merasa terberkati tetap komen untuk kita tahu, kita tetap berkomunikasi walaupun cuma ibadah online kayak gini nih Kak. Benar banget, semoga terberkati buat dalam kehidupan kita sehari-hari maupun Kak, aktivitas bener kita banget. ya. Oh ya teman-teman, kami mengucapkan terima kasih buat kakak pembicara kita, Kak Dita, juga Ya. teman-teman pelayan, ada Leni, David, Era, Deas, Nia, dan juga Cia. Dan ada juga kakak-kakak pelayan kita, ada Yeski, ada Yoel, ada Okta, ada Reli, dan ada Nela. Terima kasih ya Kak buat pelayanannya. Untuk teman-teman yang rindu juga berpelayanan, jangan lupa hubungin ke pengurus Apostolos. Langsung chat aja lewat IG ya. Selanjutnya ada apa nih Kak? Selanjutnya pengumuman ya. Iya benar. Kita akan mendengarkan pengumuman dari pengurus. Shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Pastinya dahsyat luar biasa bukan? Nah, pada hari ini Bapak akan mengasih tahu beberapa pengumuman. Pertama, kami berterima kasih buat pelayan pada hari ini, yaitu kepada Bang Eki, Nela, Bang Reli, Bang Yoel, Afridon, Era, Nia, Deas, Kaleni, dan David. Nah, buat teman-teman yang ingin berpelayanan untuk ibadah Apos ke depannya, bisa menghubungi kami Bapel di nomor yang tertera di bawah ini. Selanjutnya, kita ada foto salam nih. Kira-kira dari siapa ya? Dari Cynthia Farmasi 19. Dengan ayat, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan ada juga dari teman kita, Fajar Farmasi 20, dengan ayat, karena ia tahu jalan hidup, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Buat teman-teman yang ingin mengirim foto salamnya, seperti teman-teman kita tadi, boleh menghubungi Doper di nomor yang ada di bawah ini. Dan kami dari pengurus juga meminta maaf bila ada kesalahan dalam ibadah. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk selalu ikut ibadah Apostolos yang akan datang. Jadi sekian dulu pengumuman dari Bapak. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom Fams, apa kabarnya hari ini? Pasti dahsyat luar biasa kan? Walaupun masih harus menghadapi pandemi di awal tahun ini, Mimin percaya Tuhan sudah meletakkan rasa sukacita yang besar di hati kita semua, mengalahkan rasa kejenuhan kita. Hari ini, Mimin bawa kabar gembira nih. Buat teman-teman yang rindu untuk melayani di kepengurusan PMK Apostolos, yuk daftar regenerasi.
Caranya mudah kok. Teman-teman bisa langsung scan barcode yang ada di poster ini atau dengan mengunjungi link yang ada di bio Instagram PMK Apostolos. Kemudian, pilih form regenerasi, lalu isi formulirnya deh. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, jangan malu-malu untuk langsung menghubungi kontak person yang tersedia di poster. Yuk melayani Tuhan bersama, Mimin tunggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, tiba saatnya kita untuk memanjatkan doa syafaat kita pada hari ini. Mari teman-teman kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan pada syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena walaupun kami berjarak Tuhan pada saat ini, kami tetap dapat mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang telah kami dengar dan kami renungkan dapat menjadikan kami pribadi yang lebih baik lagi. Ya Tuhan, bantulah kami untuk bisa lebih memaknai arti akan kelahiran-Mu, kelahiran Sang Juru Selamat kami ke dalam dunia yang membebaskan kami dari belenggu dosa. Ya Tuhan, walaupun kami telah melakukan ibadah, mungkin terselip kata-kata atau perbuatan atau pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kiranya Engkau berkenan mengampuni kami, menjadikan kami pribadi yang lebih baik lagi dari kesalahan-kesalahan kami, mendidik kami, sehingga kami dapat berjalan lebih baik lagi. Ya Tuhan, terkhusus kami berdoa untuk dunia ini ya Tuhan, sekarang yang sedang mengalami wabah pandemi COVID-19, kiranya Engkau menguatkan kami semua, melindungi kami semua, sehingga kami dapat terhindar dari paparan virus dan dapat melanjutkan setiap kegiatan kami dengan normal. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap pasien yang sudah terjangkit virus ini Tuhan, kiranya Engkau mau mengampuni dan menyembuhkan mereka semua sehingga mereka dapat terbebas dari virus-virus yang ada dalam tubuh mereka. Jamah mereka satu persatu Tuhan sehingga mereka dapat pulih dan berkumpul bersama keluarganya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para tenaga medis yang saat ini berjuang di garda terdepan dalam penanganan virus ini Tuhan. Kiranya Engkau pakai mereka semua untuk bisa menjadi saluran berkat kesembuhan yang hanya daripada-Mu saja. Ya Tuhan, berkati para dokter, para perawat, para tenaga medis yang lainnya, dan juga para ilmuwan ya Tuhan yang berjuang untuk bisa menjadi saluran berkat kesembuhan yang hanya daripada-Mu saja. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para aparat di luar sana yang mengamankan situasi saat ini, kiranya Engkau menguatkan hati dan pikiran mereka, menguatkan fisik mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap di luar sana yang masih kekurangan Tuhan akibat pandemi ini terdampak secara langsung, kiranya Engkau mencukupkan kebutuhan hidup mereka sehingga mereka dapat menjalankan kehidupan mereka dengan baik dan nama-Mu makin dipermuliakan. Dan kami juga berdoa untuk para pemimpin negara-negara di dunia Tuhan yang menghadapi persoalan yang sama, kiranya Engkau mau menggunakan mereka untuk bisa menjadi perantara berkat-Mu bagi setiap orang yang ada di dunia ini. Mampukan mereka untuk bisa memberikan keputusan-keputusan yang bijak Tuhan sehingga kami warga negara setiap di dunia ini bisa menjalankan kehidupan kami walaupun di tengah pandemi. Ya Tuhan, kami kembali berdoa untuk orang tua kami Tuhan dimanapun mereka berada, kiranya Engkau mau memberkati mereka, melindungi mereka dan memampukan mereka untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang baik, orang tua yang berkenan di hadapan-Mu, mendidik kami dengan setulus hatinya. Tuhan, beri mereka umur yang panjang Tuhan sehingga mereka dapat memuliakan nama-Mu hingga masa tuanya. Dan juga kami berdoa untuk teman-teman kami, kiranya Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan, melindungi mereka dan mampukan mereka untuk bisa melakukan setiap kegiatan mereka dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Dan jika saat ini mereka masih berada jauh dari hadirat-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang memampukan mereka, menguatkan hati dan pikiran mereka sehingga mereka dapat kembali ke dalam jalan yang Kau kehendaki saja. Dan jika mereka saat ini mengalami persoalan Tuhan, pergumulan hidup, kiranya Engkau yang menguatkan, memberi mereka jalan agar mereka dapat menangani setiap masalah kehidupan mereka dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami juga berdoa untuk studi kami dalam perkuliahan kami Tuhan, kiranya Engkau yang menguatkan hati dan pikiran kami sehingga kami dapat menimba ilmu, dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan nantinya ilmunya dapat kami terapkan baik
bagi kebaikan banyak orang dan untuk memuliakan nama-Mu saja. Dan sekarang kami berdoa untuk kakak-kakak tingkat kami Tuhan yang akan menghadapi ujian akhirnya, kiranya Engkau mau membantu mereka, menguatkan pikiran mereka dan fisik mereka sehingga mereka dapat jalankan setiap ujiannya dengan baik dan selesai tepat pada waktunya. Dan saat ini kami juga berdoa untuk persekutuan mahasiswa Kristen Apostolos Tuhan yang di tengah masa sulit ini tetap berusaha untuk menyebarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau pakai kami semua, para pengurus, para anggota, dan para kakak-kakak tingkat kami, sehingga nama-Mu makin dipermuliakan melalui kegiatan yang kami lakukan. Mampukanlah kami semua Tuhan, dan sehingga kami dapat tetap menjalankan setiap apa yang Kau perintahkan, menjadi garam dan terang bagi dunia ini, menjadi berkat bagi sesama kami, dan menjadi pribadi yang lebih peka dan membantu orang lain. Dan saat ini kami akan kembali menjalankan kegiatan kami Tuhan, kiranya Engkau yang melancarkan setiap kegiatan kami, sehingga kami dapat menjalankan kegiatan kami dengan seturut dengan kehendak-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kami landaskan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Wah, kita udah di penghujung acara nih Kak Abed. Ini sedih banget Kak Tessa. Kok sedih? Jangan sedih dong. Emang kenapa Kak? Karena Apostolos di tahun ini banyak event dan acara yang bakal diikuti. Oh berarti tahun ini ya Kak? Iya dong, di tahun ini. Oh, oke, berarti kita sampai jumpa di acara ibadah PMK Apostolos selanjutnya. Selamat Natal dan Tahun Baru. Langsung aja nih Kak. Lagu kebangsaan kita seperti biasa, PMK Apostolos. M150. Yeay, dah. M150. Yes. Kita mau katakan bahwa pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Amin. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Allah dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Allah dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Nafas memuji Tuhan, Tuhan Yesus. Dalam segala yang bernafas memuji Tuhan, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Haleluya. Katakan di mana ada suka, di mana ada cerita, Apostolos ada. Di mana ada tawa, di mana ada ceria, Apostolos ada suka, ada tawa, ada cinta dan ada cerita. Apostolos, Apostolos, yes. Apostolos family.